hingga menuai apa yang kemudian akan dilaksanakan di periode kedua. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam peristiwa yang ada di Jawa Timur, ketegasan seorang pemimpin ini tidak bisa ada dalam Hovifah dan Emil, karena pada akhirnya kita lihat bersama selama ini bahwa ada berbagai macam kasus-kasus korupsi, baik itu BLBI, dana hibah, yang sampai hari ini gak ada kejelasannya seperti apa gitu. Karena kemudian kinerja-kinerja nantinya ini dapat bersih dan berdampak bagi masyarakat, bukan dikorupsi untuk kepentingan-kepentingan sekitar. Hai kruan ghosting, sebaiknya kalau kita memang belum selesai dengan masa lalu, tidak bisa menata masa depan dengan baik. Dan memang masa depan tidak boleh akhirnya dikorbankan dengan hanya kita mengenang berbagai macam kenangan-kenangan masa lalu. Gak move on, gak maju-maju nanti hidup kita. Hal ini sama dengan proses pilkada di Jawa Timur. Kalau pada akhirnya dari berbagai macam kenangan-kenangan masa lalu ini dan kita belum selesai atas segala persoalan di masa lalu, kemudian kita ingin melanjutkan di masa depan, maka hal yang kemudian artinya akan terjadi adalah tentang keberlanjutan, tentang kerusakan-kerusakan yang ada. Dan hal ini dibahas tuntas oleh pasangan Lulu dan Lukman serta Risma dan Gushan tentang bagaimana kemudian Ibunda Hovifah, Indar Parawansa dan Emil Dardak belum mampu mengatasi persoalan sampah, pengelolaan sampah di Jawa Timur. Lalu kalau sekedar sampah saja ini tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa dibersihkan dengan baik, bagaimana kemudian kita akan membersihkan diri kita dari berbagai macam dugaan-dugaan kasus korupsi, dana hibah misalnya. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Apakah kemudian dilanjutkan atau enggak gitu? Apakah benar kira-kira jabatan ini akan kita lanjutkan? Kalau kata Judika, coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita lanjut atau selesai satu periode? Jadi Hovifah dan Emil ini sedang dalam bimbang dan masyarakat ini harus dalam posisi yang bingung. Apakah kemudian benar mereka akan mencoblos Hovifah dan Emil pada tanggal 27 November nanti? Atau memang ada berbagai macam keraguan? Maka saat ada keraguan itu silahkan berpindah ke lain hati, baik itu Risma dan Gushan atau Lulu dan Lukman. Tapi yang pasti adalah kita harus membersihkan Jawa Timur, baik itu lingkungannya, baik itu birokrasinya, sehingga apapun yang kemudian menjadi tujuan baik dari provinsi, pemerintahan daerah itu dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, dan kesejahteraannya sampai pada masyarakat, bukan segelintir orang atau kelompok-kelompok yang hanya menguntungkan kelompok sekitar sebagai modal politik di masa depan. Maka dari hal ini kita perlu memperhatikan bahwa ada berbagai macam kelangkaan-kelangkaan, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dapat dituntaskan dengan baik tapi malah tidak bisa dituntaskan. Dan hal ini memang tidak terlihat bagi kalangan publik, tapi itu nyata adanya. Seperti perasaan kita yang kemudian mencintai seseorang dalam diam, gitu kan? Tidak terlihat oleh seseorang, tapi itu nyata adanya. Dan sama kayak kasus sampah yang ada di Jawa Timur ini, pengelolaan sampah Jawa Timur ini tidak baik gitu. Dan itu memang tidak terlalu terasa bagi masyarakat, tapi akhirnya akan berdampak pada masyarakat. Ada nih persoalan ini, dan kalau ini tidak dilihat dengan baik oleh para pemimpinnya yang tegas, maka kita tidak akan bisa menemukan berbagai macam lingkungan yang bersih di Jawa Timur. Ini masih soal lingkungan yang bersih, bukan belum birokrasinya. Masuk kepada birokrasi, maka satu hal yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah tentang ketegasan sikap, ketegasan mengambil keputusan, ketegasan menggunakan kewenangan untuk kemudian kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau pada akhirnya kita punya kewenangan, kita punya keputusan, tapi ternyata hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik karena kita gak tegas orangnya misal, maka akhirnya nanti berbagai macam kebijakannya akan merugikan masyarakat. Ada mungkin akhirnya ada banyak tambang-tambang ilegal di Jawa Timur gitu kan, seperti salah satunya contoh di Lumajang. Akhirnya kan dari kejadian-kejadian ini yang dirugikan adalah masyarakat, lingkungannya tidak bisa terjaga dengan baik, tidak bisa dideteksi dengan baik. Bagaimana kemudian nanti akhirnya dampak tambang yang dilakukan di sana itu akan berdampak buruk pada sekitar warga, sekitar masyarakat, sekitar lingkungan. Dan hal ini perlu ketegasan, karena kalau ketegasan tidak ada, sebaik apapun aturan-aturan yang sudah ada di dalam pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, maka tidak akan berguna. Semua regulasi tidak akan berguna ketika akhirnya dalam proses implementasi ini masih mencah-menceli. Dipilih mana yang menguntungkan, mana yang enggak. Wah, enggak jadi nanti ini peraturannya, enggak jadi baik, fungsinya akan hilang.
maka segala peraturan yang baik sudah dibuat misalnya akan hilang ketika makna dari peraturan yang baik itu tidak bisa dijalankan. Maka akhirnya muncullah tambang-tambang ilegal, muncullah tambang-tambang yang merugikan masyarakat. Dan itu terjadi ketika kemudian Ibunda Khofifah dan Emil Dardak tidak memiliki ketegasan dalam memimpin. Maka hal yang perlu diperbaiki kalau memang nanti terpilih, meskipun rasa-rasanya harusnya tidak terpilih lagi. Enggak lah, itu hak segala masyarakat, hak seluruh masyarakat Jawa Timur ya. Tapi dari posisi-posisi kejadian-kejadian ini, ketegasan itu diperlukan. Sehingga regulasi-regulasi yang sudah disiapkan oleh lembaga-lembaga legislatif atau DPRD yang ada sebagai turunan misalnya, itu dapat diimplementasikan dengan baik, bukan hanya sekedar aturan yang dipejek supaya seolah-olah telah bekerja. Dan ini memang perlu kehadiran pemerintahan daerah agar kemudian berbagai macam tambang-tambang itu bisa dirasakan dan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena dari berbagai macam persoalan-persoalan tambang ini akhirnya ada beberapa yang merugikan masyarakat. Dan itu perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah provinsi. Dan hal yang kemudian perlu kita ketahui juga bahwa di Jawa Timur ini memiliki berbagai macam sumber daya alam, salah satunya seperti tambang tadi. Tapi apakah kemudian akhirnya dari berbagai macam sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan Jawa Timur? Nah, itu yang kemudian harusnya menjadi pemikiran dari Khofifah dan Emil. Bagaimana kemudian berbagai macam sumber daya alam ini akhirnya mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tapi ketika dalam proses debat itu tidak ada sama sekali. Maka akhirnya nanti hal yang kemudian akhirnya kalau pada akhirnya Khofifah dan Emil ini terpilih misalnya, meskipun kita harusnya sedang bertanya-tanya gitu, apa yang kemudian harus diunggulkan oleh pasangan Khofifah dan Emil dari berbagai macam lembaga-lembaga survei yang ada. Karena secara survei elektabilitas dan popularitas, Khofifah Emil ini tetap dalam posisi teratas yang bahkan jauh meninggalkan pasangan Risma dan Gushan serta Lulu dan Lukman. Meskipun dalam survei Litbang Kompas posisinya sekitar angka 52%-an, kemudian Risma ini sekitar 20-an dan Lulu sekitar 6%, kemudian di 20% yang lain ini dalam posisi yang belum menentukan pilihan. Ya, sehingga ini yang kemudian memang menjadi sasaran. Tapi loyalitas yang kemudian sudah ada dalam pemilih Khofifah ini sedang berpikir soal apa gitu. Sampai kemudian akhirnya dia tetap berada di posisi klasemen teratas ya. Tapi bagaimanapun yang namanya petahana berarti beliau sudah mengakar dan sudah memiliki modal politik sejak beliau menjabat di periode pertama. Maka melanjutkan di periode keduanya, beliau modal-modal politiknya sudah disebarkan ketika menjabat, sehingga hari ini tinggal menuai apa yang kemudian akan dilaksanakan di periode kedua. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam peristiwa yang ada di Jawa Timur, ketegasan seorang pemimpin ini tidak bisa ada dalam Khofifah dan Emil, karena pada akhirnya kita lihat bersama selama ini bahwa ada berbagai macam kasus-kasus korupsi, baik itu BLBI, dana hibah, yang sampai hari ini gak ada kejelasannya seperti apa gitu. Maka dalam dunia politik pasti akan selalu ada yang kemudian tutup-menutupi atau bohong-membohongi, tipu-menipu, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi modal agar berbagai macam kebaikan-kebaikan itu tetap tersebarkan, sedangkan keburukan-keburukannya tetap tertutup. Maka kalau begini akhirnya birokrasi kita tidak akan pernah bersih, dan kalau birokrasi itu tidak bersih maka jalannya pemerintahan itu juga tidak akan baik. Dan kalau jalannya pemerintahan itu tidak baik, maka masyarakat di Jawa Timur juga tidak akan mendapatkan dampak yang baik dari adanya pemerintahan. Akhirnya nanti pemerintah ini akan ada tapi serasanya nggak ada gitu. Kayak apa ini jadinya, kayak tuyul gitu kan, nggak ada tapi dia berdampak gitu, lebih baik tuyul masih. Sehingga dari kejadian-kejadian ini kita harusnya bisa melihat bagaimana kemudian pasangan Khofifah dan Emil ini seharusnya sudah cukup satu periode, karena di zaman kepemimpinan beliau ada berbagai macam tambang ilegal yang rusak, ada berbagai macam tambang ilegal yang dilakukan, dan ada berbagai macam pengelolaan sampah yang tidak bisa dibereskan, serta birokrasi yang tidak sehat karena ada banyak korupsi-korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Maka ini perlu dibersihkan dengan resik-resik Jawa Timur. Saya ini kayak jadi jubir aja ya. Tapi dalam proses ini akhirnya mau bagaimanapun sebenarnya prestasi Bunda Khofifah ini tidak terlalu banyak secara dampak yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun pada akhirnya secara nominasi-nominasi Jawa Timur selalu memiliki penghargaan. Tapi apakah kemudian itu adalah kerja Provinsi Jawa Timur atau pemerintahan daerah yang ada di Jawa Timur? Sehingga ini juga menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti adalah pasangan di Bunda Khofifah dan Emil hari ini berada pada posisi teratas dalam seluruh lembaga survei. Dan itu diakui atau tidak diakui, semuanya tetap pada posisi yang teratas.
Sehingga kemungkinan Hovifah akan menang itu sangat besar sebenarnya. Meskipun kita tahu bahwa lembaga survei ini kan macam-macam ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi dari segala survei-survei yang ada, petahana Hovifah Emil cukup kuat di Jawa Timur dan sudah mengakar. Dan dukungan-dukungan yang loyal terhadap Hovifah dan Emil ini memang sangat loyal sekali, sulit digoyahkan. Tapi apapun itu, kita tetap terus berharap bahwa pemimpinan di masa depan ada ketegasan-ketegasan. Dan kalau dilihat dari berbagai macam calon yang ada, harusnya Hovifah dan Emil pamit undur diri. Tapi mau bagaimanapun, kita akan lihat nanti pada tanggal 20 November, apakah kemudian Hovifah dan Emil akan terpilih lagi. Meskipun kita akan terus menuntut bagaimana kemudian kinerja-kinerja nantinya ini dapat bersih dan berdampak bagi masyarakat, bukan dikorupsi untuk kepentingan-kepentingan sekitar. Meskipun sampai sekarang kita selalu menunggu bagaimana kemudian kepastian dari korupsi dana hibah, BLBI dan sebagainya yang hilang tanpa kabar dan nggak tahu arahnya kemana. Dan hal-hal begini ini yang kemudian akhirnya merusak sistem atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih. Kalau akhirnya sekarang ada 3 calon, maka yang layak untuk kemudian memimpin Jawa Timur adalah Risma dan Gushan atau Lulu dan Lukman. Biarkan Jawa Timur berubah, biarkan Jawa Timur menuju yang lebih baik dengan kepemimpinan yang baru, sehingga nanti akan menata lebih baik lagi. Maka untuk kemudian kemajuan-kemajuan akan lebih mudah untuk dicapai. Sehingga kita tidak hanya sekedar klaim, kita tidak hanya sekedar ngomong, tapi ada dampak kepada masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.